Wabarakatuh. Para siswa-siswi MI Hairiyah Mansyuriah kelas 6A, mudah-mudahan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, begitu pula seluruh orang tua, wali murid juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini, hari Senin, kita mempelajari tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu pada tanggal 5 Oktober 2020. Baik, buka tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 tentang globalisasi. Ya. Pengertian globalisasi. Globalisasi berasal dari istilah global yang berarti lintas bebas dan sasi yang artinya merujuk pada perubahan. Dengan demikian, globalisasi diartikan sebagai fase perubahan yang terjadi pada masyarakat di seluruh dunia. Dampak globalisasi ada dua. Ada dampaknya positif, ada dampaknya negatif. Dampaknya positif berarti adanya perubahan kebaikan terhadap diri kita, lingkungan, dunia. Sedangkan dampak globalisasi negatif adalah adanya keburukan terhadap pribadi kita, lingkungan, dan dunia. Contoh, dampak positif. Dengan adanya globalisasi, kita bisa melihat keadaan-keadaan yang ada di luar sana. Misalnya di negara-negara tetangga, negara-negara ASEAN, negara-negara Asia, kita bisa melihat dengan adanya globalisasi dengan kemajuan teknologi. Ya. Nah, dampak negatifnya adalah, di samping TV banyak bermanfaat untuk kita, tapi TV juga mempunyai dampak negatif terhadap diri kita. Bukan hanya TV, ya, dan sebagainya, telepon, radio, dan sebagainya. Itu ada dampak negatifnya. Artinya kita melihat tayangan-tayangan yang tidak selayaknya kita tonton. Biasanya tayangan-tayangan itu ditonton oleh orang dewasa, tapi kita ikut juga menonton. Itu dampak negatifnya. Belum lagi dari segi ekonomi, ibu-ibu biasanya belanja dengan konsumtif, ya, dengan hobi belanja baik melalui online dan sebagainya. Ya, timbullah pemborosan. Dengan adanya dampak globalisasi positif, lebih menguntungkan kepada kita, tergantung kita sendiri yang membawanya. Kita sendiri jangan sampai terpengaruh. Bila mana itu globalisasi baik, kita terima, dan bila mana tidak baik, kita jangan terima. Ya. Lalu ayo amati bahwa di dunia ini kita banyak melihat, baik itu di kelas, di rumah, dan di mana saja, banyak produk-produk yang buatan dalam negeri, baik itu tas, baju, sepatu, motor, mobil, dan sebagainya. Nah, sekarang kamu tuliskan produk-produk, ya, nomor 1, misalnya mobil Toyota, asal negaranya Jepang, ya, silakan begitu, ya, mobil Toyota asal negara Jepang, sampai 10, ya, tuliskan. Lalu kita kembali kepada pelajaran IPA, PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Ini contoh gambar yang sederhana, ya. Jadi air mengalir, ya, dari dataran tinggi ke dataran rendah, itu sehingga baling-baling dapat berputar kena arus air. Dengan berputarnya baling-baling kena air, maka turbin ikut berputar, turbin menghantarkan arus listrik. Nah, dari sini kabel menuju ke rumah-rumah, ya.
Jadi listrik tenaga air. Ini biasanya banyak dilakukan oleh orang-orang di desa, ya, penghematan energi listrik. Ini ini sangat menguntungkan bagi orang desa untuk membuat listrik tenaga air yang rumahnya dekat saluran air, ya. Lalu kamu tuliskan nama-nama PLTA yang ada di Indonesia, ya, nama-nama PLTA yang ada di Indonesia, lalu lokasinya di mana. Amati benda-benda yang ada di sekitarmu, yaitu misal pakaian, baju, elektronik, peralatan, rumah tangga, dan kendaraan. Apakah kamu menemukan produk-produk yang berasal dari lintas negara? Catat temuanmu pada tabel berikut. Misalnya, benda tadi udah dicontohkan, mobil Toyota asal negara Jepang, penggunaan kehidupan sehari-harinya, misalnya untuk ke kantor, untuk mengantar anak sekolah, ya. Dan pengaruh bagi negara Indonesia adalah dengan adanya pemasukan mobil dari luar negeri, berarti impor menguntungkan buat negara kita atau devisa buat negara Indonesia, ya. Demikianlah pelajaran pada hari ini, tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Silakan mengerjakan tugas. Selamat belajar. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.